Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, di sini kita dengan ibu siapa ini? Ibu Ratna, pemilik usaha galon ya, diulang gitu ya ibu ya. Ini tokonya namanya apa bu? Sakira, toko Sakira guys. Oke, mungkin yang mau kita tanyakan ibu yang pertama tentang apa alasan ibu gitu ya, apa alasan keluarga sehingga membangun usaha ini bu? Ini alasan saya kedua saya kita bisa usaha ini yang tadi saya jadi kita buat Apakah usaha ini ada visi jangka panjang juga ibu? visi jangka panjang itu biar ini kan dua itu air yang biasa sama air untuk kesehatan. Jadi di sini biar masyarakat bisa membeli dekat di sini airnya murah. Nah ketika tahunnya kalau mereka empat bulan itu kan kalau mereka bisa pulang. Nah kalau ini saya bilang kalau mereka yang di sini sudah bisa Dibersihin kalau diisi ibu ya? Ibu, usaha ini udah memenuhi kebutuhan pasar nggak? Kebutuhan masyarakat sekitar ya? Insya Allah ya ibu ya. Belum ada kendala selama proses berlangsung ya ibu ya? Oke, terus manfaat kalau kita berbicara tentang manfaat usaha ini untuk pribadi tentunya mendapatkan keuntungan ya ibu ya, dan membantu lingkungan masyarakat sekitar juga ya. Oke, mungkin ada nggak ibu selain yang dijelaskan tadi itu bisa bersih galonnya yang menjadi pembeda usaha ini dengan usaha yang lain dengan air galon? Kita sekeluarga gantian Itu berapa orang kerjanya? 4 orang kerjanya. Suami saya pagi, saya pulang kantor kerja dulu sampai usaha, terus anak saya malam pas pulang kerja, dan anak saya polisi, dia gantian kerjanya. Jadi kita satu pun bekerja. Satu keluarga bekerja. Ya, satu keluarga yang bekerja. Jadi satu tim kita semuanya keluarga. Di bulan mungkin ini kan baru 2 tahun, jadi mungkin kita prosesnya masih ada lama. Jadi kerja sama kita keluarga per tahun. Jadi kalau sudah terkame, insya Allah kita akan mencari yang lain. Sementara bisa keluarga ini bukan masalah. Kalau dari sana Iya. SDM-nya gimana? Sumber daya manusia apa banyak ya? Apa banyak sih? Karena sekarang bisa
rencana perbaikan usaha itu ada rencana perbaikan usaha sih ya, untuk memperbesar belum ada rencana apa-apa dan belum setahun ya udah cepat matangin Apakah itu untuk karyawan atau orang lain? belum ada yang tahu saya kan keluarga dan orang bagian di sebelah sini. Saya sebagai teman terakhir ya, maaf sebelumnya ibu mengganggu kita sebagai mahasiswa yang mengganggu waktunya. Pertanyaan saya itu ada dua sih Bu. Usaha ini ada kayak mempunyai harapan ya. Poinnya gitu. Mempunyai harapan meningkat dengan adanya PBJ bahwa kan ini bisa usahanya supaya pemerintah bisa ambil air galon itu sih harapannya masukkan air galon ke usaha-usaha yang di itu bisa atau tempat pengelolaan di kita bisa tempat kantor dan harapan itu Kemudian nih pertanyaan terakhir itu dari kelompok kami dulu. Saran untuk pengembang UMKM atau kooperasi di daerah sekitar. Sarannya dari alhamdulillah, kalaupun tidak ada ya sabar saja. Nah ini misalnya bagian teman-teman. Oke teman-teman, di sini saya akan menjelaskan yang pertama nilai tambahan bagi pelanggan itu menyediakan air minum bersih, higienis dan mudah diakses oleh masyarakat sebagai kebutuhan pokok masyarakat, menjawab kebutuhan vital gitu ya, kesehatan dan kualitas yang sangat terjamin. Keunggulan utama atau solusi dari ini yang ditawarkan yaitu sistem RO-nya dalam mineral berkualitas dengan mengecek rutin kebersihan dapat terjaga melalui sanitasi berkala, pelayanan ramah, profesional dan responsif gitu. Solusi yang ditawarkan menciptakan sumber penghasilan stabil untuk keluarga sekaligus memberikan manfaat nyata bagi lingkungan sekitar melalui penyediaan air minum berkualitas tinggi, membangun usaha berkelanjutan dengan kualitas pelayanan konsisten, memperluas jangkauan pasar dan menjadi depot air minum terpercaya di masyarakat khususnya di wilayah PPN Bukit Permai. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan dampak sosial ekonomi usaha. Pertama, dampak sosial menyediakan kebutuhan pokok air minum yang virtual untuk kesehatan, memastikan akses air bersih yang terjangkau dan mudah didapatkan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya konsumsi air higienis. Kedua, dampak ekonomi, meningkatkan aksesibilitas ekonomi dan kualitas hidup keluarga pemilik, membuka peluang kerja dan memperkuat ekonomi lokal, memberikan pengalaman berharga dalam kewirausahaan dan membangun kemandirian. Terakhir, indikator keberhasilan, pertumbuhan pelanggan secara konsisten, pendapatan usaha stabil, meningkat tingkat kepuasan dan loyalitas pelanggan tinggi, serta reputasi positif di mata masyarakat. Slide selanjutnya yaitu tentang keunggulan kompetitif dan tantangan usaha. Keunggulan kompetitif. Yang pertama, kualitas air terjaga dengan sistem RO dan mineral berkualitas serta pengecekan rutin. Yang kedua, keberhasilan depot dan proses produksi dijaga dengan sanitasi berkala. Yang ketiga, pelayanan ramah, profesional, dan responsif membangun kepercayaan pelanggan. Tantangan usaha. Yang pertama, persaingan ketat dengan usaha sejenis dan kompetisi harga agresif. Yang kedua, fluktuasi harga bahan baku seperti listrik, peralatan, dan kemasan. Yang ketiga,
keterbatasan modal untuk pengembangan, inovasi peralatan baru, dan pemasaran. Slide selanjutnya yaitu analisis faktor internal dan eksternal. Faktor internal yang pertama, manajemen keuangan masih sederhana dengan pencatatan manual, perlu sistem pembukuan lebih baik. Yang kedua, inovasi produk dan pemasaran terbatas, perlu eksplorasi digital. Yang ketiga, sistem operasional teratur namun perlu peningkatan efisiensi. Faktor eksternal yang pertama, kondisi ekonomi dan daya beli mempengaruhi penjualan. Yang kedua, kebijakan pemerintah terkait standar air minum harus dipatuhi. Yang ketiga, dukungan UMKM sangat diharapkan. Faktor musim mempengaruhi pemerintah. Saya akan menyampaikan slide yang ke-6 dari PPT kami, yaitu strategi perbaikan. Ada 3 pilar utama untuk meningkatkan kinerja keberlangsungan depot air minum Syakira. Yang pertama itu adalah evaluasi berkala. Pemilik harus rutin mengevaluasi operasional dan mencari solusi masalah, mendengarkan masukan dari pelanggan untuk perbaikan berkelanjutan, membandingkan kinerja periode sebelumnya sebagai tolak ukur. Kemudian yang kedua itu adalah pemasaran digital, memperluas pemasaran dengan memanfaatkan media sosial secara aktif, mengembangkan program loyalitas pelanggan untuk meningkatkan retensi dan kepuasan. Kemudian yang ketiga itu ada adopsi teknologi, mengimplementasikan sistem pemasaran online untuk kemudahan pelanggan, menggunakan aplikasi manajemen stok dan keuangan untuk efisiensi operasional. Baik teman-teman, di sini saya akan menjelaskan model bisnis. Pertama, peluang pengembangan. Kebutuhan air minum bersih terus meningkat seiring pertumbuhan populasi dan urbanisasi. Kesadaran masyarakat akan pentingnya air bersih semakin tinggi, membuka pasar baru yang menjanjikan. Kedua, kunci keberhasilan. Pengolahan usaha profesional dengan manajemen struktur, dukungan aktif pemerintah dalam model dan pelatihan UMKM, serta inovasi produk dan layanan keberlanjutan menjamin prospek cerah depot Syakira.